Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang ketiga Al-Malik. Al-Malik kalau pakai iya tidak jadi ya Malik. Allah sang pemilik kerajaan. Al-Malik artinya Allah sang pemilik kerajaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Al-Malik artinya Allah dan sang maha pemilik kerajaan. Allah sang pemilik kerajaan. Kata Malik terdiri atas huruf mim, lam, dan kaf yang mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata Al-Malik diulang dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Imam Ghazali menerangkan bahwa Al-Malik adalah yang pada esensi dan sifatnya tidak membutuhkan wujud apapun, sedangkan setiap yang wujud membutuhkan Dia, Allah. Allah tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluk, tetapi semua makhluk membutuhkan kepada Dia, Allah. Berarti Al-Malik adalah Maharaja yang menguasai segala sesuatu. Dia menguasai kerajaan langit, Allah menguasai kerajaan bumi dan segala seisinya. Di bawah genggaman dan di bawah kekuasaan Allah seluruh makhluk. Andai saja seluruh makhluk berdoa, mendukung dan sepakat untuk mendorong seseorang, tetapi tanpa izin Allah tidak akan terwujud, karena Allah sang Maharaja. Semua makhluk menjegal, semua makhluk tidak menyetujui, tetapi kalau Allah izin itu akan terjadi. Di sini Allah Al-Malik. Kita bisa lihat ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh penguasa sejati. Satu, penguasa sejati adalah yang memiliki kekuasaan dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kekuasaan dan kemapanan yang muncul dari dirinya bukan dibantu atau didukung sama orang lain. Ini penguasa yang sejati. Yang kedua, penguasa sejati adalah yang memiliki sesungguhnya dari segala yang dikuasainya. Seluruh yang dikuasainya adalah milik Dia. Makanya sangat mudah bagi Allah untuk mengatur segalanya. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Dia, milik Allah. Yang ketiga, penguasa sejati memiliki kekuasaan penuh, tak tergoyahkan dan tidak ada sesuatu pun yang sanggup menghadang, tidak ada sesuatu pun yang sanggup memaksa dan menggoyahkan atas keputusannya. Inilah penguasa sejati dan Dia adalah Allah. Allah memiliki kekuasaan dari dirinya sendiri, dari zat Allahnya. Allah memiliki kekuasaan dan menguasai semua makhluknya. Yang ketiga, apapun yang Allah rencanakan, apapun yang Allah iradahkan, apapun yang Allah kerjakan dalam kekuasaannya, tidak ada satupun yang sanggup menghalangi. Inilah Al-Malik. Setelah kita tahu bahwa Allah itu Al-Malik, kita betapa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Makanya Ibnu Athaillah bilang, sawabikul himam la tahrubu aswarul abdan. Sekalipun seluruh kemampuan ditumpahkan, seluruh dukungan dicari,
seluruh dukungan dikumpulkan, kalau Allah tidak izin, tidak mungkin akan bisa mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Di sini kita harus semakin banyak bergantung kepada Allah, Sang Pemilik Kerajaan. Selanjutnya ada teladan dari Al-Malik. Teladan dari Al-Malik yang pertama, kita memiliki rasa kasih sayang. Pemilik rasa kasih sayang belum tentu memiliki kekuasaan. Ada orang banyak mengasihi, ada orang suka menyayangi, tapi belum tentu dia bisa menguasai. Seorang ibu menyayangi sama anaknya, seorang ibu menyayangi sama anaknya, tapi ibu tidak punya kekuasaan untuk menentukan nasib anaknya. Setelah kita mempelajari Ar-Rahman, mempelajari Ar-Rahim, sekarang kita nyampe kepada Al-Malik. Maka akhlak dari Al-Malik, kita harus mengupayakan semuanya jadi raja. Semuanya harus jadi raja. Bukan raja karena kekuasaan, bukan raja yang berbentuk jabatan, tapi raja yang harus kita miliki. Kita menguasai nafsu kita. Kita menguasai nafsu kita. Kuasai tangan kita, kuasai mata. Kita bisa mengendalikan lidah, kita bisa mengendalikan tangan, mengendalikan kaki. Sehingga di bawah kekuasaan kita, di bawah komando kita, tidak ada mata, tidak ada bibir, tidak ada telinga, tangan dan kaki yang dipakai keluar dari apa yang Allah ridhoi dan Allah izinkan. Ini adalah akhlak dari Al-Malik. Kita memiliki nafsu, menguasai nafsu. Nafsu dalam diri kita adalah, nafsu itu musuh dari dalam. Musuh yang berangkat dari dalam diri kita itu adalah nafsu. Karena nafsu beradanya di sini, di dada. Makanya cukup sulit untuk mengalahkan nafsu. Selanjutnya, nafsu adalah musuh tapi dicintai. Kenapa? Kalau nafsu sudah menggoda, kita tidak tahu bahwa itu adalah aib. Musuh yang dicintai itu adalah nafsu. Kenapa? Kita tidak tahu aibnya nafsu. Selanjutnya, nafsu. Nafsu adalah sumber kegagalan. Makanya dengan kita mengkaji Al-Malik, kuasai nafsu, kendalikan anggota badanmu, kendalikan hatimu. Kenapa? Karena kalau sudah dikendalikan oleh nafsu, nafsu adalah sumber kegagalan. Iblis laknatullah 80.000 tahun ibadah di sorga. Berapa tahun? Dengan nafsu takaburnya iblis, Allah suruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolak, maka iblis dikeluarkan oleh Allah di surga. Kenapa? Mengikuti nafsu ketakaburan. Selanjutnya, kalau kita mengikuti nafsu dan tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri, maka nafsu akan mengantarkan sebagai sumber penyesalan. Orang menyesal itu karena mengikuti nafsu. Makanya kalau di Sunda suka ada peribahasa, nafsu nu mawa kaduhung, awak nu katempuhan. Dalam kisah diceritakan anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ini adalah satu kisah tentang nafsu syahwat, berebut istri. Qabil dan Habil adalah satu kisah di mana nafsu syahwat telah merajalela. Akhirnya terjadi pembunuhan. Setelah terjadi pembunuhan, muncullah penyesalan. Dari apa ini? Cikal bakalnya adalah nafsu. Cikal bakalnya adalah nafsu. Makanya titip. Ya, banyak orang yang menyesal dengan nafsunya, dan setelah sadar dia baru tahu, oh saya ini sedang mengikuti nafsu. Dengan hal itu, bagaimana cara mengobati hawa nafsu?
Satu, kurangi makan. Dengan berpuasa nafsu kita ini jadi lemah. Kurangi makan. Santri itu paling baik guru cileh ketel pejit, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak tidur. Kurangi makan. Kalau dikurangi makan, nafsunya akan berkurang. Yang kedua, sibukkan dengan ibadah. Tidak boleh ada satu waktu pun yang tidak dipakai untuk ibadah. Kalau ada santri yang nawar, saya hari Jumat mau tidur, ini salah. Salah. Ya, kenapa? Karena tidak sibuk dengan ibadah. Idza faragta fansab, beres satu pekerjaan, kita menuju kepada pekerjaan yang lain. Tidak ada jeda, tidak ada kita relax, tidak ada sangat senang, tetapi kita harus disibukkan dengan ibadah. Yang ketiga, minta tolong kepada Allah supaya kita bisa mengendalikan dan menguasai nafsu yang ada pada dada masing-masing. Itu akhlak dari atau teladan dari Al-Malik. Selanjutnya yang terakhir, berdoa dengan Al-Malik. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tamu, ya tamu, pala tasibul al-sunu, kulla jalali mulkihi wa izzatihi. Ya tamu, pala tasibul al-sunu, kulla jalali mulkihi wa izzatihi. Ya tamu, fala tasibul al-sunu, kulla jalali mulkihi wa izzatihi. Banyaklah baca itu. Khasiatnya satu, membersihkan hati. Hati bersih, ya Allah bersihkan hati ini. Karena kalau hati udah kotor, ini adalah yang akan menyebabkan wajah kita pun tidak beraura, yang akan menyebabkan banyak penyakit juga. Menahan amarah, kita benci sama orang, kita ada kegalauan atau ada berbagai macam hal, penyakit akan muncul berangkat dari hati. Makanya kita baca ya tamu pala tasibul al-sunu kulla jalali mulkihi wa izzatihi. Satu, berhasiat membersihkan hati. Kedua, supaya cepat kaya. Mau kaya tidak? Mau berbagi tidak? Biar kaya banyak sedekahnya, siap? Kaya banyak sedekahnya, siap? Bangun masjid di mana-mana, bangun pesantren di mana-mana. Iya, siap semua? Siap. Jadi orang tua asuh, yatim piatu, kamu yang ngurusnya gratis. Bacakan ya tamu pala tasibul al-sunu kulla jalali mulkihi wa izzatihi. Duhai Allah yang maha sempurna, tidak ada lidah yang mampu memberikan sifat keagunganmu dan kerajaanmu. Yang ketiga, untuk meraih pangkat yang tinggi. Kenapa harus punya pangkat yang tinggi? Dengan pangkat yang tinggi kan kita bisa memberikan warna yang positif, kita bisa memberikan kontribusi yang banyak. Segenggam kekuasaan lebih efektif daripada segudang kekayaan. Kalau orang sudah berkuasa, bisa memaksa orang untuk ibadah, memaksa orang untuk berbuat baik, insya Allah. Makanya banyakkan baca ya tamu pala tasibul al-sunu kulla jalali mulkihi wa izzati. Cita-citanya ini harus tinggi semua. Yang cita-citanya mau jadi presiden, cita-citanya mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi bupati, wali kota, mau jadi kepala dinas, mau punya sekolah gede, pesantren yang gede. Bacakan ini banyak. Mumpung kita berada pada bulan Ramadan, Allah kabulkan semuanya, hati bersih, amin. Semuanya di kemudian hari kaya, amin. Semuanya kaya dan semuanya punya posisi pangkat yang tinggi sehingga bisa memberikan warna yang baik dan bisa mengajak kepada arah yang lebih baik. Bacakan apa? Ya tamu pala tasibul al-sunu kulla jalali mulkihi wa izzatihi. Itu saja kajian Asmaul Husna Al-Malik. Mudah-mudahan kita bisa memiliki, menguasai, mengendalikan nafsu kita masing-masing. Allah